Bapak Nul. Tiga satu. Tiga satu. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. قال رحمه الله تعالى ليس له قبل ولا بعد. ليس له tidak ada lahu baginya Allah qablun sebelum wala ba'dun dan tidak sesudah. Asyarhu penjelasan anna hadza sesungguhnya ini perkataan musannif laisa lahu qablun wala ba'dun nafyun itu penafian li sabqil adami bagi terdahulunya ketiadaan anillahi dari Allah. Artinya Allah tidak didahului ketidakadaan. Wa kadzalika dan demikian pula nafyun itu menafikan liluhuqil fana'i bagi kedatangan kepunahan bihi dengan ya Allah tabaraka wa taala. Nah, jadi perkataan Al-Imam Ibn Asakir laisa lahu qablun wala ba'dun adalah untuk menetapkan bahwa Allah ada tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Tidak didahului ketidakadaan dan tidak didatangi dengan kepunahan. Lianna kullama yunafi subut al-azaliyati karena sesungguhnya setiap apa yunafi yang menafikan subut al-azaliyati akan ketetapan keazalian awil baqai atau ketetapan baqa menafikan ketetapan adanya sifat baqa lahu bagi Allah tabaraka wa taala fahuwa maka bermula dia kullu ma batilun itu batil. Lianna al-uluhiyyata karena sesungguhnya al-uluhiyyah ketuhanan la tasihhu itu tidak sah liman yattasifu bihima liman la tasihhu tidak sah oleh al-uluhiyyah liman bagi siapa lam yattasif yang tidak bersifat bihima dengan keduanya yaitu al-azaliyah wal baqa.
Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu dan zaman. Karena itu Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Tidak dikatakan bagi Allah sebelum, juga tidak dikatakan baginya sesudah. Allah bersifat dengan sifat apa? Al-azaliyah atau al-qidam. Juga al-awwal. Maknanya sama ini. Maknanya sama. Allah al-azali dan al-awwal atau al-qadim maknanya sama. Yaitu apa? Tanpa permulaan. La bidayata liwujudihi. Dan Allah bersifat al-baqa. Juga al-abadi maknanya sama dengan al-baqi. Allah al-baqi maknanya sama dengan al-abadi dan al-akhir. Makna al-akhir pada hak Allah artinya al-baqi, maha kekal tanpa penghabisan. Firman Allah, huwal awwalu wal akhiru. Al-awwal artinya apa? Al-qadim, la bidayata liwujudih. Al-akhir artinya sama dengan al-abadi atau al-baqi, artinya la nihayata liwujudih, ada tanpa penghabisan. Fal ilahu, maka al-ilah, al-ilah ay al-ma'bud bihaq. Maka al-ilah, dia yang disembah dengan hak, yaitu Allah. Min khasaisihi, dari kekhususannya al-ilah, annahu, bahwa dia al-ilah wajibul wujudi, itu wajib wujud, wajib adanya. Fala yajuzu, maka tidak boleh, alaihi, atas Allah, aqlan, secara akal, ayyasbiqahu, bahwa mendahului akan Allah, au ayyalhaqahu, atau bahwa menemui akan Allah, al-adamu, oleh ketiadaan. Allah disebut wajibul wujud, itu artinya adanya Allah tidak tercampur dengan ketiadaan. Fawajibun lahul wujud wal qidam, kadza baqa'un la yushabu bil adam. Itu dalam apa? Jauharatut Tauhid. Fawajibun lahul wujudu, maka wajib bagi Allah sifat wujud, maha ada. Wal qidam, dan sifat qidam. Kadza baqa'un, demikian pula sifat baqa, qidam tanpa permulaan, baqa tanpa penghabisan, kekal. La yushabu bil adam, yang tidak tercampur dengan ketiadaan. Itulah pengertian bahwa Allah wajibul wujud. Artinya wujudnya tidak boleh tercampur dengan ketiadaan. Tidak boleh tadinya tidak ada kemudian ada, atau tidak boleh ada kemudian tidak ada kemudian ada lagi. Ini namanya al-adam bainal wujudain. Tidak boleh adam qablal wujudi, tadinya tidak ada kemudian ada. Tidak boleh al-adam ba'dal wujud, ada kemudian nanti tidak ada, enggak boleh. Tidak boleh al-adam bainal wujudain, tidak boleh.
Tidak boleh al-wujud bainal adamain. Jadi wujud Allah itu mutlak, tidak tercampur dengan ketiadaan. Nah, ini pengertian wajibul wujud. Adanya Allah, tidak ada yang mengadakan. Nah, karena itu diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir dalam risalahnya ini, laisa lahu qablun wala ba'dun. Tidak ada bagi Allah sebelum dan juga tidak dikatakan baginya sesudah, karena Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Qala rahimahullah, berkata oleh Ibn Asakir rahimahullah, wala fawqun, dan tidak ada baginya fawqun arah atas, wala tahtun, dan tidak ada arah bawah, wala yaminun, dan tidak ada samping kanan, wala shimalun, dan tidak ada samping kiri, wala amamun, dan tidak ada arah depan, wala khalfun, dan tidak ada arah belakang. Nah, ini adalah penegasan dari Al-Imam Ibnu Asakir bahwa Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, tidak dikatakan baginya di atas, tidak dikatakan baginya di bawah, tidak dikatakan baginya di samping kanan atau samping kiri, tidak dikatakan baginya di depan atau di belakang. Allah yang menciptakan semua tempat dan arah, maka Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, tidak terikat oleh ciptaannya tersebut. Asyarhu, penjelasan, anna hadza, sesungguhnya ini perkataan Ibn Asakir, wala fawqun wala tahtun wala yaminun wala shimalun wala amamun wala khalfun, aslun, itu pokok, min usulil i'tiqadi, dari pokok-pokok keyakinan, pokok-pokok akidah. Wa huwa, dan bermula dia, aslun min aslun, atau pokok akidah, tanzihullahi, itu pensucian Allah Azza wa Jalla, an ayyakuna fi ayyati jihatin, dari adanya Allah di manapun arah, minal jihati, dari beberapa arah. Allah Maha Suci dari itu, sehingga tidak dikatakan di satu arah atau di semua arah, au fi jami'iha, atau di seluruhnya arah. Tidak dikatakan di satu tempat atau di semua tempat, maka tidak boleh dikatakan ada di mana-mana. Laisal amru, bukanlah perkaranya, kama ya'taqidu ba'dul jahalati, sebagaimana meyakini oleh sebagian orang-orang bodoh, annallaha, bahwa Allah mawjudun, itu ada, fi jihati fauqin, di arah atas, kata mereka. Ini keyakinan rusak, demikian itu. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka, al-jahalah, orang-orang bodoh, ya'taqidu, meyakini oleh mereka, ba'duhum, annallaha, bahwa Allah fi jihati amamin, di arah depan, munhasirun, dibatasi, bainal abdi wa bainal ka'bati, antara seorang hamba dengan dan antara Ka'bah. Na'udzubillah. Itu juga keyakinan rusak, bahwa Ka'bah disebut Baitullah, bukan artinya Allah di dalam Ka'bah. Bait itu rumah, makna harfiahnya. Lalu Ka'bah disebut Baitullah, makna harfiahnya rumah Allah, bukan artinya Allah dalam Ka'bah.
Tetapi ungkapan semacam ini disebut dengan idhafatut tasyrif, penyandaran kata benda kepada Allah untuk menunjukkan bahwa benda tersebut dimuliakan olehnya. Artinya memiliki keistimewaan dan kekhususan dari Allah. Nah, maka makna baitullah artinya baitun musyarrafun indallah. Artinya rumah yang dimuliakan oleh Allah. Bukan arti Allah dalam Ka'bah, bukan. Sama persis dengan masjid juga disebut apa? Baitullah. Bukan arti Allah dalam masjid. Dalam masjid siapa? Lah kita. Manusia dalam masjid. Apa dalam masjid? Karpet. Dalam masjid karpet. Lekar, toa. Itu dalam masjid, kipas angin, AC. Nah, itu dalam masjid. Lalu masjid disebut Baitullah, apa maknanya? Bukan artinya Allah dalam masjid, tetapi baitun musyarrafun indallah, artinya rumah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena masjid itu adalah tempat ibadah kepada Allah, bukan tempat untuk maksiat, tempat yang dimuliakan. Nah, jadi tidak boleh diyakini bahwa Allah di dalam Ka'bah, tidak boleh diyakini bahwa Allah dalam masjid, tidak boleh diyakini Allah antara seorang hamba dengan arah Ka'bahnya. Itu keyakinan rusak demikian itu. Lanjut. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka al-jahalah, orang-orang bodoh, ya'taqidu, meyakini oleh ba'duhum annahu, bahwa dia Allah kal hawa'i, seperti udara, halun, menyatu, wa mumbassun, dan menyebar, fi kulli makanin, di setiap tempat. Nauzubillah. Rusak keyakinan begitu itu. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka al-jahalah, kal mad'uwi, seperti orang yang bernama Nasiruddin Al-Albani. Ini orang, salah seorang pemuka orang-orang Wahabi dan rujukan mereka, yang oleh para pecintanya disebut muhaddis, padahal bukan muhaddis tapi mutamahdis. Apa mutamahdis? Ahli hadis gadungan, palsu. Muhaddis dari mana? Al-Albani ini. Ini orang banyak merusak hadis-hadis Rasulullah, dan bahkan akidahnya pun rusak. Al-Albani ya'taqidu, meyakini oleh dia Al-Albani annahu, bahwa dia Allah muhitun, meliputi, bil alami, dengan alam, min kullil jihati, dari setiap arah, kama tuhitul yadu, sebagaimana meliputi oleh tangan, bima, dengan sesuatu, tumsikuhu, yang memegang oleh tangan, hu, akan ma. Nauzubillah. Jadi kata Al-Albani, kalau kita megang benda, kita kepal begini, kita tutupi, atau kita begini pegang, kita tutupi, atau dengan satu tangan, kata Al-Albani, Allah seperti tangan yang meliputi sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi Allah, kata Al-Albani, meliputi alam ini seperti meliputi tangan kita dengan sesuatu yang ada di dalamnya. Nauzubillah. Keyakinan kufur, keyakinan rusak. Hadza kulluhu, ini seluruhnya, batilun, itu batil, yunafi, menafikan, at-tauhid as-sahihah, akan tauhid yang sahih. Kesimpulan,
pendapat yang menetapkan adanya tempat dan arah bagi Allah, maka itu keyakinan rusak, keyakinan tasybih, keyakinan sesat. Dan ingat ini, ada kata-kata yang oleh beberapa orang-orang Wahabi di zaman kita sekarang yang dapat mengecoh sebagian orang-orang awam. Mereka mengatakan Allah di atas arsy tanpa tempat. Ingat-ingat ini perkataan merusak kan? Dan itu ada di internet, ada di YouTube banyak kan? Orang-orang Wahabi sebagian mereka mengatakan begitu. Kata mereka Allah betul ada tanpa tempat di atas arsy, dan di atas arsy tidak ada tempat, kata mereka. Nauzubillah. Ini perkataan mengecoh, perkataan sesat, batil. Ketika mereka mengatakan di atas arsy, itu berarti menetapkan tempat baginya. Jadi walaupun mereka mengatakan Allah ada tanpa tempat, kalian jangan terkecoh. Ini perkataan kontradiktif, mengatakan Allah ada tanpa tempat, lalu dia mengatakan di atas arsy. Lalu dia mengatakan di atas arsy tidak ada tempat. Ini perkataan tidak benar. Ketika mengatakan di atas arsy berarti menetapkan apa? Tempat baginya. Lalu di atas arsy itu sendiri ada tempat, dan itu ditetapkan oleh hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah diriwayatkan oleh banyak para ulama, Imam Ibn Hibban dan lain sebagainya, menyatakan bahwa di atas arsy diletakkan ada kitab bertuliskan inna rahmati sabaqat ghadabi. Kitab tersebut ini bukan lauh mahfuz, tapi kitab ini hanya bertuliskan ini inna rahmati sabaqat ghadabi. Letaknya di mana? Di atas arsy. Dan bahkan Al-Lauhul Mahfuz sendiri ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mereka mengatakan di bawah arsy, tapi ada pendapat lainnya dari para ulama kita mengatakan bahwa Al-Lauhul Mahfuz di atas arsy. Nah, maka pendapat yang mengatakan di atas arsy, maka berarti di atas arsy itu ada tempat. Nah, maka jangan terkecoh dengan perkataan orang-orang Wahabi jelek. Mereka yang mengatakan di atas arsy tidak ada tempat. Allah di atas arsy dan di atas arsy tidak ada tempat. Sehingga betul perkataan Allah ada tanpa tempat, tetapi Allah di atas arsy. Ngaco itu. Ngaco itu. Blow on. Tolol. Nah, iya. Dia mengatakan di atas sebagaimana dikatakan tanpa tempat. Katakan Allah ada tanpa tempat, tidak di atas arsy, tidak di atas langit, tidak di dalam langit. Ada tanpa tempat. Itu artinya perkataan Imam Ibn Asakir, wala fawqun wala tahtun wala yaminun wala shimalun wala amamun wala khalfun. Lanjut. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, telah berkata oleh al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa huwa, dan dia al-Imam Abu Ja'far min ahlil qurunis salasatil ula, dari orang-orang abad 3 pertama. Artinya termasuk daripada golongan salaf. Golongan salaf. Ketika disebut salaf itu artinya mereka yang hidup pada 3 abad pertama Hijriyah. Abad pertama atau 100 tahun pertama yaitu periode sahabat. Kemudian 100 tahun kedua, satu abad itu 100 tahun. Al-Qarn itu mi'atus sanah. Al-Qarn itu abad. 100 tahun kedua periode tabi'in, lalu 100 tahun ketiga tabi'in. Nah, Imam At-Tahawi termasuk ulama salaf. Karena beliau lahirnya tahun berapa? 227 Hijriyah. Wafatnya tahun 321 Hijriyah.
Beliau berkata fi aqidatihi, dalam akidahnya, allati sammaha, yang menamakan oleh beliau ha akan aqidatihi, aqidata ahli sunnati wal jamaah, aqidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi beliau menulis risalah yang beliau namakan dengan aqidah ahli sunnati wal jamaah. Dan apa yang beliau kutip dalam risalahnya ini, risalah aqidah ahli sunnah wal jamaah ini, adalah keyakinan ulama salaf pada umumnya. Keyakinan ulama salaf pada umumnya, keyakinan para sahabat, keyakinan para tabi'in, dan itu keyakinan Rasulullah. Keyakinan Rasulullah. Nah, beliau menuliskan apa? Ta'ala, beliau mencatatkan ta'ala, maha suci, ay Allahu, artinya Allah, anil hududi, dari batasan-batasan, yang dimaksud bentuk dan ukuran. Al-hudud jamak daripada apa? Al-hadd. Al-hadd artinya apa? Al-hajm. Al-haddu huwal hajm, bentuk. Allah maha suci dari batasan-batasan, artinya maha suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Wal ghayati, dan maha suci daripada al ghayat, ay an nihayat. Al ghayat ay an nihayat, penghabisan. Nah, ini sama persis dengan yang tulis oleh Ibn Asakir tadi yang kita baca, laisa lahu qablun wala ba'dun. Tidak dikatakan bagi Allah sebelum dan sesudah. Itu dia, karena Allah tidak terikat oleh waktu. Allah maha suci dari penghabisan. Wal arkani, dan maha suci daripada al arkan. Al arkan artinya sisi-sisi. Al arkan artinya al jawanib. Wal a'dha'i, dan maha suci daripada anggota-anggota badan yang besar. Anggota badan besar seperti kepala, kaki, tangan misalkan, dan lain-lain. Wal adawati, dan maha suci daripada al adawat, anggota-anggota badan kecil. Seperti apa? Jari-jari, telinga, lidah, anak lidah, dan lain-lain. Nah, di sini disebutkan Allah maha suci daripada al-a'dha wal adawat. Ini artinya bahwa Allah maha suci dari fisik, bentuk tubuh, maha suci daripada anggota-anggota badan, maha suci daripada susunan-susunan. La tahwihil jihatus sittu, tidak meliputi akan Allah al-jihatus sittu oleh arah yang 6. Kasairil mubtada'ati, seperti seluruh para makhluk yang diliputi oleh 6 arah tersebut. Allah tidak seperti itu. Seluruh makhluk Allah memiliki tempat dan arah, diliputi oleh salah satu dari 6 arah penjuru. Mengapa? Karena semua ciptaan Allah itu adalah benda-benda. Semua ciptaan Allah itu apa? Benda. Semua itu memiliki bentuk dan ukuran, semuanya benda. Baik benda kasif atau benda latif. Baik benda kasif atau benda latif. Semua makhluk Allah, semua ciptaan Allah itu adalah benda, antara benda kasif atau benda latif. Benda kasif yaitu benda yang dapat disentuh atau diraba dengan tangan,
seperti manusia, bumi, binatang, langit, termasuk benda kasif namanya. Atau benda latif, yaitu benda yang tidak dapat disentuh dengan tangan. Seperti apa? Cahaya, kegelapan, ruh, angin. Itu namanya apa? Benda latif. Benda latif. Nah, jadi Allah bukan benda. Maha suci dari segala bentuk, maha suci daripada segala ukuran-ukuran, maha suci daripada anggota-anggota badan. Ini disebutkan maha suci daripada apa? Al-a'dha wal adawat. Kemudian sebutkan la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'ah. Masya Allah, tauhid ini. Intaha, selesai. Itu perkataan Imam At-Tahawi. Wa kalamuhu hadza, dan perkataannya At-Tahawi ini min khalisit tauhid, dari kemurnian tauhid. Wa jawahiril aqidati, dan dari mutiara-mutiara akidah. Ini diantara apa? Pokok akidah, pokok tauhid. Meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah bukan benda, maha suci dari segala bentuk dan ukuran. Wa kalamuhu hadza min khalisit tauhid wa jawahiril aqidati lianna man ittasafa bi syai'in, karena sesungguhnya siapa bersifat bi syai'in dengan sesuatu, mimma dzukira, dari apa yang telah disebutkan itu tadi, memiliki bentuk, ukuran, anggota-anggota badan, au kana fi jihatin, atau ada ia fi jihatin pada satu arah, minal jihati dari beberapa arah, yakunu lahu haddun, maka ada baginya itu batasan atau bentuk, wa miqdarun, dan ukuran, wa suratun, dan bentuk. Surah artinya bentuk. Kalau Allah memiliki anggota-anggota badan, maka berarti Allah memiliki bentuk dan ukuran. Jika demikian, maka berarti Allah sama dengan ciptaannya. Tentu mustahil demikian itu. Bagaimana Allah disamakan dengan ciptaannya? Wa hadhihi, dan ini haddun wa miqdarun wa suratun min sifatul wa hadhihi sifatul ajsami, itu sifat-sifat tubuh, sifat-sifat tubuh. Allah maha suci daripada segala sifat-sifat tubuh. Allah Ta'ala laysa jisman, dan Allah Ta'ala bukan tubuh, bukan benda. Kama qala subhanahu, sebagaimana berfirman oleh Allah, laisa kamislihi syai', tidak menyerupai akan Allah oleh suatu apapun. Wa laisa ikhtisasullahi bi jihati fawqin kamalan fi haqqihi subhanahu. Nah, ini penting ini bagian sini. Wa laisa, dan tidaklah ikhtisasullahi, kekhususan Allah, bi jihati fawqin, dengan arah atas, kamalan, sebagai kesempurnaan, fi haqqihi, pada hak Allah Ta'ala. Kama yazunnu ba'dul jahalati, sebagaimana berprasangka oleh sebagian orang-orang bodoh, termasuk di zaman kita sekarang, orang-orang Wahabi. Di antara mereka mengatakan Allah ada di arah atas, oleh karena aras itu memiliki kemuliaan. Nah, ini pendapat rusak ini. Pendapat rusak. Idz anna sya'na, karena sesungguhnya perkaranya, fi uluwil makanati, itu pada ketinggian derajat, walisa fi uluwil hayyizi wal makani, bukan dalam ketinggian arah dan tempat.
Ya kalau perhitungannya adalah arah dan tempat, ya rusak. Rusak. Ukurannya itu bukan ketinggian arah, tapi ketinggian derajat dan kedudukan. Malaikat tempatnya di mana? Di langit. Ya, yang di bumi juga ada menyebar, tetapi umumnya para malaikat tempat mereka adalah langit. Maskanul malaika, tempatnya para malaikat itu langit. Yang 7 lapis langit di atas kita itu semuanya penuh dengan para malaikat. Sebutkan demikian dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan lainnya. Para nabi tempatnya di mana? Di bumi. Para nabi tempatnya di mana? Di bumi. Mana yang lebih mulia, malaikat atau para nabi? Para nabi. Para nabi lebih mulia daripada seluruh para malaikat. Apa kemudian karena malaikat ada di atas, nabi ada di bawah, kemudian malaikat lebih mulia dari nabi? Lah. Ukurannya bukan dengan tempat, tapi dengan ketinggian derajat. Jadi arah atas itu dia pada hakikat dirinya dia tidak memberikan kemuliaan. Sama saja dengan arah-arah yang lain, arah bawah, arah depan, belakang sama aja. Orang punya rumah gede, cakep. Pembantunya ditaruh di lantai 2. Yang punya rumah di mana? Di bawah. Apa kemudian pembantunya lebih mulia daripada yang punya rumah? Tolol. Lebih terhormat daripada si pemilik rumah itu sendiri, kan tolol namanya itu. Urusannya bukan dengan apa? Ukurannya bukan dengan ketinggian tempat atau arah, tapi segi kemuliaannya itu sendiri. Begitu. Nah, jadi rusak pendapat yang mengatakan seperti pendapat orang-orang Wahabi jelek yang mengatakan bahwa Allah ada di arah atas karena arah atas itu lebih mulia dibanding arah-arah yang lain. Nah, ini pendapat rusak. Fahaula'il malaikatu, maka mereka para malaikat al-hafuna yang mengelilingi oleh mereka bil arsy dengan arsy, makanuhum tempat mereka a'la bikasirin itu lebih tinggi bikasirin dengan sangat banyak. Artinya jauh lebih tinggi min anbiya'illahi daripada para nabi Allah. Ini dari segi tempat. Karena mereka di atas. Sementara para nabi di mana? Di bumi ini. Walakinnal anbiya'a, akan tetapi para nabi afdulu itu lebih utama, wa arfa'u dan lebih tinggi derajatnya inda khaliqihim bagi Allah Azza wa Jalla, pencipta mereka. Tuh, jadi arah atas itu pada hakikat dirinya sendiri ya tidak memberikan kemuliaan di atas arah-arah yang lain atau memiliki kemuliaan di atas arah-arah yang lain, tidak, sama saja. Qala rahimahullah wala kullun wala ba'dun wallahu a'lam bissawab. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Fakhruddin Ibn Asakir rahimahullah, i'lam arsyadallahu iyyaka annahu yajibu ala kulli mukallafin أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه خلق العالم بأسره العلوي والسفلي والعرش الكرسي والسماوات والأرض ما فيهما وما بينهما جميع الخلائق المقهورون بقدرته لا